Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya sudah ada tamu. Dia adalah guru bahasa Inggris saya ketika saya les di EME. Ya, dia adalah Cindy Christine. Selamat datang Cindy di channel YouTube saya. Halo Nanda. Baik, kabar baik. Nanda apa kabar? Baik. Jadi sebelum kita membuat video ini, saya juga bersama Cindy sudah membuat satu video di channel YouTube-nya Cindy. Jadi Cindy ini juga memiliki channel YouTube namanya Cindy Cerita, dan juga dia mengelola satu blog namanya cindycerita.com. Nah, nanti kalau saudara pengen berkunjung ke blog atau YouTube-nya Cindy, saya taruh linknya di deskripsi video di bawah. Nah, sebelum kita ngobrol banyak dengan Cindy, jadi Cindy ini salah satu guru bahasa Inggris yang saya kagumi karena cara mengajarnya itu kreatif, banyak games-gamesnya. Jadi saya termasuk yang pindah-pindah tempat kursus bahasa Inggris, tetapi saya bisa memahami bahasa Inggris dengan baik itu ya waktu ada di EME ini. Jadi ada Cindy, ada Jenny, ada L, kemudian ada Oka. Ya, ini yang saya sebutkan guru-guru teman-temannya Cindy. Tetapi saya juga sangat sedih ketika orang-orang yang saya kagumi ini harus pindah gitu loh. Harus pergi dari tempat kursus yang biasa kita belajar bareng di situ, ya. Nah, tadi juga belum saya sebutkan ada Mas Aga, Cik Meli yang jadi seniornya di situ, ya. Jadi panutan kami semua ya. Ya, jadi awalnya yang pergi itu Oka. Wah, itu saya sangat sedih waktu itu di level advance itu ditinggal Oka. Kemudian Cindy, Jenny. Sekarang yang masih L masih DM sekarang. Nah, yang membuat saya cukup tenang, Mas Aga selalu bilang, people come and go. Wah, iya benar juga sih. Oke lah. Tapi jadi sedikit bernostalgia ya. Iya benar Mas. Yang jelas sangat berterima kasih sama guru-guru bahasa Inggris yang pernah mengajari saya. Dan sekarang bisa satu frame gini, saya sangat senang. Saya akan banyak belajar dari Cindy nanti. Karena bahasa Inggris itu sesuatu yang wajib dimiliki oleh setiap orang menurut saya. Saya sebagai dosen sekarang sangat terbantu dengan kemampuan saya bahasa Inggris. Karena saya bayangkan apabila saya dulu nggak les dulu atau nggak belajar bahasa Inggris dulu, mungkin saya saat ini akan keteteran menulis artikel yang harus diterbitkan di jurnal internasional. Saya harus pakai proofreader dan sebagainya. Kalau sekarang saya bisa kerjakan sendiri, itu tentu akan sangat memudahkan saya, gitu. Sangat menunjang apabila saya ingin berkarir lebih cepat begitu. Oke, sekarang saya mau tanya-tanya ke Cindy. Nah, sebelumnya tadi perkenalannya masih singkat ya. Jadi Cindy ini saya kenalkan dulu, beliau ini lulus dari Sanata Dharma dengan IPK 3,91 di jurusan sastra Inggris ya, Cindy. Iya. Bukan pendidikan bahasa Inggris, bukan? Sastra. Oke, di sastra Inggris, kemudian sekarang sedang mengambil S2 di University of Western Australia di jurusan Master of Translation Studies. Ya, nah, nanti akan kita bahas kenapa kok bisa Cindy bisa kuliah di sana dan mengambil jurusan itu. Tapi saya ingin tanya dulu di awal, Cindy kenapa sih kok pengen jadi guru bahasa Inggris?
alasan utamanya sih karena passion ya. Jadi kayak ada passion suka berbagi ilmu gitu. Bahkan masih SMA pun saya udah jadi guru les untuk anak SD gitu. Jadi kayak ada kebahagiaan sendiri ketika mengajar. Nah, sehingga ketika saya kuliah S1, meskipun belum lulus rasanya eh, nggak ada rasa happy gitu loh dari kuliah terus pulang organisasi udah gitu kayak masih ada yang kurang. Dan ketika saya bisa menjadi guru bahasa Inggris, salah satunya di tempat di mana Nanda dulu kursus ya. Jadi kayak ada kebahagiaan aja setiap pulang kuliah, oh saya ngajar nih, ada yang perlu saya persiapkan. Dan ketika murid-murid bertanya yang saya nggak tahu, jadi ilmu baru untuk saya, oh ternyata bahasa Inggris luas sekali dan saya harus terus menggali dan menggali gitu. Jadi ternyata nggak hanya berbagi gitu ketika mengajar, tapi juga mendapatkan banyak hal baru gitu. Betul, setuju itu Sin. Jadi kalau kita nggak mengajarkan ilmu kita, maka ilmu kita tuh bisa hilang gitu. Jadi saat kita mengajar tuh justru kadang kita banyak dapat ilmu-ilmu baru begitu. Dan pengalaman saya, Cindy ini kalau saya tanya tentang materi gitu dijawabnya dengan sabar. Pokoknya dikasih sampai detail lah. Oh ini gitu, oh ini rumusnya begini dan begitu. Itulah. Iya, contoh penggunaannya seperti ini gitu ya. Jadi memang. Walaupun kadang malah bikin makin bingung sih. Enggak lah, enggak. Jadi memang passion ya, Cindy. Artinya kalau passion itu dibayar nggak dibayar, memang udah seneng ya, Cindy. Iya nggak? Iya, tentu saja. Jadi ibaratnya bayaran itu bonus aja lah, karena ngajar sendiri itu sudah seneng gitu. Melihat anak didik yang tambah pinter, tambah ngerti itu udah seneng duluan gitu, ya nggak sih? Iya, jadi goalnya itu kayak anak-anaknya dari nggak bisa jadi bisa. Dari yang kurang paham jadi tahu gitu. Bukan menghafal ya, tapi kayak memahami kalau oh pemakaiannya seperti ini dan bisa menerapkan dalam kehidupan mereka gitu sih. Soalnya kalau yang hafalan tuh biasa malah nggak bertahan lama. Betul. Oke, kemudian selain jadi guru bahasa Inggris, Cindy ini juga menjadi penerjemah, ya. Iya. Sebenarnya profesi penerjemah itu seperti apa sih, Cindy, di Indonesia itu? Oke, jadi kalau untuk penerjemah saya belum yang purna waktu ya, belum yang full time, masih yang freelance. Itu saya mulai ketika tahun 2017 karena teman minta tolong untuk menerjemahkan brosur, kayak brosur makanan gitu. Jadi disitulah saya mulai menemukan kalau ternyata menerjemahkan itu tidak sekedar memindahkan bahasa hanya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, tetapi ada banyak aspek yang harus diperhitungkan gitu. Jadi saya menemukan tantangan baru, tapi ketika dijalani tantangannya malah asik gitu, malah ngasih banyak informasi tentang budaya terutama ya. Jadi saya mulai suka itu dan saya memutuskan untuk jadi freelance translator hingga saat ini sih gitu. Tapi kalau namanya freelance nggak ada pekerjaan tetap ya, itu biasanya by project. Oke. Jadi yang diterjemahkan itu apa saja sih? Apakah penerjemah itu seperti tour guide yang ada di Candi Prambanan atau di tempat-tempat wisata, atau yang diterjemahkan itu sebuah paper data gitu yang diterjemahkan? Nah, tentang penerjemahan ya sebenarnya ada dua jenis, ada yang namanya sebagai translator atau penerjemah, ada yang namanya interpreter. Nah, kalau yang menerjemahkan dokumen itu disebutnya translator. Sedangkan yang menerjemahkan secara langsung, misalnya di conference, atau misalnya ketika kita lihat berita, terus lagi ada rapat PBB gitu ya, biasanya kan mereka ditemenin sama gitu artinya, nah itu interpreter.
Oke. Untuk penerjemah ini sebenarnya luas sih dalam banyak bidang. Kalau di bidang pariwisata yang tadi Nanda sebutkan, itu salah satu contohnya, atau penerjemahan website, Oh ya. situs web ya, untuk menarik misalnya turis dari luar negeri untuk datang, itu biasanya menggunakan penerjemah. Dalam akademik juga banyak banget yang pakai penerjemah, misalnya ketika nulis paper. Nah, kalau Nanda kan karena udah bisa bahasa Inggris, jadi udah nggak perlu ya. Tapi kan perlu kita sadari, kayaknya masih banyak akademisi yang belum terlalu lancar bahasa Inggrisnya. Jadi ketika mau mengambil sumber dari paper bahasa Inggris, nanti akan minta tolong penerjemah untuk diterjemahkan dulu ke bahasa Indonesia. Begitupun sebaliknya ketika dia mau menerbitkan uh, artikel research-nya dia meminta penerjemah untuk menerjemahkan ke bahasa Inggris. Sangat luas sih sebenarnya ya. Oke, oke. Dan itu nggak bisa sembarang orang ya jadi penerjemah. Misalnya hanya orang sekedar bisa, atau misalnya kayak saya ya bisa, tetapi kan saya bukan lulusan sastra Inggris atau S1 bahasa Inggris, begitu kan menurut saya nggak bisa ya jadi penerjemah seperti itu. Nah, yang unik dari menjadi penerjemah ini adalah bukan hanya kemampuan dua bahasa itu, bahasa sumber sama bahasa target ya, tapi juga kemampuan mengenali dan menganalisis budaya dari kedua bahasa tersebut sih. Oke. Yang saya temukan ketika saya sudah terjun ke bidang penerjemahan ini adalah banyak kok yang background-nya bukan dari sastra Inggris. Dan banyak juga yang lulusan sastra Inggris belum tentu bisa jadi penerjemah gitu. Oke, oke. Ya, ya. Karena saya juga Uh, merasakan bahasa itu ada rasanya dan ada budaya yang masuk di situ gitu kan. bener banget Nanda. Bahkan misalnya ketika kita makan ke McDonald gitu ya, apa yang membuat kita bisa tertarik untuk beli barang di situ gitu, itu semuanya ada unsur dari penerjemahan Oh, oke. gitu. Oke, nice, nice. Mm-mm. Heeh, heeh, heeh. Oke, oke. Sekarang kita lanjut ya. Kita tadi sudah ngobrol banyak tentang pekerjaan sebagai penerjemah, dan akhirnya Cindy ambil S2 di jurusan Master of Translation Studies. Nah, mengapa pilih Iya. jurusan ini? Apakah karena sudah menjadi penerjemah ini tadi? Alasan paling utama sebenarnya karena penerjemah dosen penerjemahan di Indonesia itu belum banyak. Seperti di Oh, universitas saya dulu ketika saya ambil S1, itu dosen penerjemahan hanya ada 3. Sedangkan dosen untuk bidang sastra sama dosen linguistiknya udah cukup banyak gitu kan. hmm, Untuk jurusan penerjemahan sendiri di Indonesia hanya ada di 2 universitas. Padahal sebenarnya penerjemahan itu ilmu yang um, harusnya dipisah gitu dari sastra dan linguistik. Nah, jadi saya ada keinginan gitu untuk mempelajari itu. Kalau alasan paling utama ya pengen jadi dosen, cuma alasan keduanya biar semakin mengenali ilmu dari penerjemahan itu sendiri sih. Karena kalau belajar dari praktek kan banyak nggak kesampaian gitu belajarnya Nanda, karena fokusnya pasti ke tugas menerjemahkannya itu. Ketika udah merasa waduh ilmunya belum banyak nih, jadi oke, saya pun terpanggil untuk melanjutkan studi di bidang itu. oke. Dan ambil S2-nya di University of Western Australia. Nah, ini pakai beasiswa apa dan bagaimana bisa milih di universitas tersebut sih? Oke, mungkin kalau saya flashback sedikit ya, dari tahun 2017 saya sudah beberapa kali nyoba beasiswa, ada apply beasiswa dalam negeri juga, tapi belum berhasil. 2018 saya coba apply lagi, belum berhasil juga. Jadi saya pokoknya tetap fokus bekerja sambil menabung juga nih sebenarnya. Nah, ketika 2019 saya dapat kesempatan bekerja di Jakarta, saya pun tetap
tetap mencari tahu nih, kira-kira ada nggak sih peluang saya kuliah di luar untuk penerjemahan, tapi nggak pakai beasiswa full, karena kalau beasiswa full kan prosesnya cukup panjang. Nah, saya mendapatkan informasi kalau the University of WA ini, Western Australia ini, punya beasiswa dari kampusnya sendiri, dan saya pun apply, dan sangat bersyukur ketika bisa dapat beasiswanya gitu. Oke, Jadi selamat ya nanti Cindy ya. ya, terima kasih Nanda. Jadi paling yang membedakan dari beasiswa full ya, nanti ketika di sana biaya hidupnya harus ditanggung sendiri. Gitu. Oke, jadi sebenarnya ada pandemik ini, you cukup irit Cindy karena lumayan satu semester biaya hidupnya masih di Indonesia gitu. Iya, itu Nanda, benar, itu yang aku syukuri sih sejujurnya ya, walaupun kayak tetap ada beberapa kerugian, tapi kayak aku tetap berfokus pada keuntungannya. Saya menghemat biaya hidupnya. Oke. Jadi ini masuk semester 1, Cindy masih kuliah online ya? Oh, sebentar. Halo? Apakah bisa Iya, mendengar suara saya? bisa Nanda. Oke, terus kemudian besok nunggu semester 2 kalau COVID-nya sudah mereda mungkin akan ke Australia. Iya, tetap Berapa ada semester? ketakutan ya, nggak Berapa tahu kapan semester? bisa buka border. S2-nya berapa semester? 4 semester. Oh, 4 ya. Sama lah kayak di Indonesia ya. Iya, heeh. Oke. Terakhir Cindy, karena Cindy ini fokusnya di bahasa Inggris begitu, saya minta closing statement, pesan-pesan untuk yang sedang menonton video ini. Buat teman-teman yang sedang belajar bahasa Inggris, pesan-pesannya apa Cindy? 3 sih pesan aku ya. Yang paling pertama, practice. Karena practice makes perfect, tapi practice-nya sendiri juga harus perfect. So, perfect practice makes perfect. Oke. Jadi pastikan kalian practice-nya sama orang yang memang sudah di bidangnya ya. Misalnya saya mau belajar tentang investasi, tentang saham, harus belajarnya sama Nanda gitu. Jangan belajar sama yang nggak punya background di situ gitu. Kemudian yang kedua, biasain sama bahasanya. Either you read or you listen or doing both. Karena itulah yang paling penting, membiasakan diri dengan bahasa dan budayanya. Sama yang ketiga sih, jangan cepat merasa puas. Dan dengan ada rasa untuk tidak cepat puas itu, you will keep practicing and you will never be too proud of yourself gitu. Ya, itu sih ya yang Nanda juga pasti pelajari pas dulu kursus bahasa Inggris. Oke, terima kasih banyak Cindy atas pesan-pesannya. Semoga video ini ada manfaatnya buat teman-teman yang menonton. Kalau mungkin saudara merasa video ini ada manfaatnya dan ada teman lain yang membutuhkan, boleh share video ini. Mungkin ada yang tanya profesi penerjemah itu seperti apa, atau tips belajar bahasa Inggris seperti apa, boleh di-share video ini. Dan untuk mendukung channel ini silahkan klik subscribe, tombol merah di bawah. Terima kasih, cukup sekian video kita kali ini. Terima kasih Cindy sudah ada di channel saya. Oh ya, sekali lagi silahkan saudara berkunjung ke channel YouTube dan blognya Cindy Cerita ya, cindycerita.com. Akan saya taruh linknya di deskripsi video di bawah ini. Sekali lagi terima kasih, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.